Bener gak sih seorang tante tuh pengen anak-anaknya mempunyai pasangan yang seiman? Untuk anakku, Verrel Bramasta bin Ivan Fadila mendapatkan jodoh sejatinya. Dan gak ada seorang pun di dunia ini yang bisa nyoel Fania. Hai baby, welcome back to my channel. Dan kali ini aku kedatangan tamu untuk sesi Willow Nanya. Ada Tante Vena. Halo Willow, nggak kesini Iya, nggak kesini aja nggak apa-apa Tante. Oke Tante, jadi setelah hampir 6 bulan janjian, akhirnya kita ketemu bareng. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Tante? Baik banget, tambah gendut, tambah happy. Sekarang aku lihat kayak makin banyak ya usahanya ya. Iya, nggak mau kalah sama Willow. Waduh, jadi sekarang udah ada Vena's Cake, ada Vena Clothing lain juga? Iya, Vena Melinda Collection. Oh. Sama Fania Atabina nanti juga ada. Wow, jadi semenjak PPKM di rumah jadi entrepreneur ya Tante? Tapi kalau banyak yang bilang misalnya bikin YouTube channel karena sekarang misalnya udah nggak aktif di entertain atau aktif di politik, Iya. menurut Tante gimana? Bener karena itu? Bener. Karena memang Tante udah resign dari dunia politik, emang bener-bener pengen jadi orang yang kreatif aja, timbul lagi kreativitas yang udah lama nggak timbul 10 tahun kan di politik beda gitu. Iya sih. Emang kita kalau punya YouTube jiwa channel, kreativitas ya. YouTube channel kan mau nggak mau, ini bintang tamunya siapa, kayak nelponin Willow, WA Willow dengan sabar, dengan nasihat, dan berdoa. Iya, jadi begini ceritanya ya. Aku di saat Desember Tante ajakin, aku lagi syuting anak band. Terus Januari Tante ajakin, aku masih syuting baru kelar bahkan. Terus habis itu aku langsung lanjut series, baru selesai di Juni. nggak apa-apa. Makanya baru sekarang. Oke Tante, jadi kan kebanyakan orang kalau aku sekarang tiba-tiba Willow nanya sama Tante Vena, semua pasti bertanda tanya, kok bisa tiba-tiba Ketemu mantan ibu, mantan ketemu sama aku gitu. Sebenarnya yang Tante rasain waktu misalnya datang ke rumah aku pertama kali, iya maksudnya setelah 3 tahun kita nggak ketemu, gimana perasaan Tante? Ya excited lah, karena biar gimana pun Willow itu pernah menjadi orang yang terdekat di kehidupan Verrel. Kita pernah liburan berapa kali ya. Buat Tante itu ya seperti kembali kayak deja vu aja. Ketemu lagi nih sama Wilona. Tapi Tante surprise, ternyata Wilona sekarang makin dewasa, rambutnya keren. Waduh, tadi mau ngedaftar Tante jadi Blackpink, tapi udah di blacklist. Kalau misalnya ditanya Tante, aku rasa ini kayak pertanyaan sejuta umat. Hal yang paling Tante sukai dan tidak sukai selama Verrel berhubungan sama aku apa? Jadi gini, kalau semua anak laki itu punya fase tersendiri. Ada fasenya di mana dia lagi asik sama pacarnya. Ada fase di mana tiba-tiba dia curhat sama mamanya. Tapi buat Tante semua pendewasaan. Karena Tante pun pernah di fase itu, Willow pun di fase itu. Artinya kalau Tante melihat semua orang itu pasti ada weakness, tapi ada kelebihannya. Tante pun begitu. Nah sekarang tinggal bagaimana, benar juga tadi kan Tante collab ya sama Willow. Hidup itu nggak pernah ada yang tahu. Itu Tante percaya banget. Dulu Tante hidup 17 tahun, nggak mungkin lah berpikir bercerai, Tante tuh bisa bercerai. Iya. Berpikir dulu, nggak mungkin saya tahan 9 tahun menjadi single mom. Ternyata saya tetap bertahan. Iya. Jadi nobody knows gitu. Makanya Tante selalu pengen bersilaturahmi kembali, baik itu sama Wilona atau sama mungkin Atala juga dulu punya seseorang ya. Tante pengen terus kita berhubungan baik supaya apa, kita luas dunianya. Iya. Tapi ya Tante, kalau misalnya sekarang kan semua orang selalu kayak mention aku dan nge-tag aku, dan juga kadang-kadang lihat misalnya tadi sebelum collab sih sebenarnya bukan biasa lihat, tadi sebelum collab aku ngecek dulu kan berita-beritanya. Bener nggak sih seorang tante tuh pengen anak-anaknya mempunyai pasangan yang seiman? Iya, sebagai orang yang Tante juga kan lumayan sekarang mendekatkan diri kepada Allah ya. Tante banyak belajar bagaimana kita punya ilmu keislaman kita sendiri. Meskipun kita juga nggak bisa menjudge kalau nanti seiman akan jadi gimana, kalau nggak seiman akan jadi gimana. Itu luas sekali gitu. Jadi Tante juga kalau ucapan ibu pasti itu ucapan yang pure dari dalam hati gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu. Kadang orang yang nggak seiman bisa jadi seiman. Kalau memang itu komitmen. Tapi kan Tante nggak bisa ngatur komitmen anak Tante sendiri.
Tante juga nggak bisa ngatur komitmen orang yang deket sama anak tante. Yang tante selalu doakan adalah seiman. Mau itu dari sebelum dia tidak seiman jadi seiman tuh bisa terjadi. Jadi tante ngerti kalau kemarin banyak sekali yang menanyakan, oh berarti tante tuh pengennya seiman, berarti tante nggak setuju sama yang nggak seiman. Bukan begitu konteksnya. Konteksnya adalah kita pengennya seiman itu karena itu memang adalah hal yang memang harus kita doakan kepada anak-anak kita. Pasti juga mamahnya Willow juga pasti begitu, mungkin tidak terucap. Intinya harapan seorang ibu lah. Itu pure. Bisa Setiap ibu juga, mau yang terbaik buat anaknya. Iya, seiman, soleha. Itu kan karena kita kebetulan muslim, ya pasti kalimat itu yang akan ada dalam doa kita. Tapi kan beda lah, beda cara berdoa, tapi kan tetap tujuannya sama. Ya intinya aku yakin kalau one day aku jadi seorang ibu pun juga harapan seorang ibu pasti anaknya bahagia, ya kan? Hidup bahagia, ketemu pasangan yang sayang sama dia. Jangan sampai mengalami yang mungkin dulu pernah yang nggak baik yang kita alami. Karena sekali lagi jodoh, umur, ya, maut, rezeki, maut itu nggak ada yang tahu. Tuhan yang tahu. Jadi selagi kita punya waktu dan kesempatan ya. Tapi kalau kita sebagai seorang ibu, kalau kita di sejadah nih, tante nih mau doa, sholat subuh, sholat semua ya 5 waktu. Tante selalu bilang, untuk anakku Feral Bramasta bin Ivan Fadila mendapatkan jodoh sejatinya, perempuan yang seiman, perempuan yang soleha, perempuan yang cantik lahir batinnya. Itu buat tante tuh adalah doa naluri seorang ibu. Kalau itu diucapkan di media, itu semua tergantung dari sudut pandang orang. Iya, sudut pandang beda sih. Iya, karena sekali lagi kita nggak ada yang pernah tahu loh. Banyak juga memang pernikahan beda agama mereka langgeng. Itu memang sudah menjadi takdirnya dia. Ada yang seperti tante memang seiman tapi tiba-tiba bercerai setelah 17 tahun. Itu takdir tante. Tapi itu bukan kesalahan loh. Karena Allah memberikan semua yang terbaik buat umatnya. Jadi tante juga di sini ingin menghimbau kepada kemarin yang cukup membuat komen. Jadi ternyata tante lumayan ngebacain komen ya? Tante baca karena buat tante begini, YouTube channel itu adalah hal pembelajaran teknologi buat kita sebagai manusia. Kita membuat satu konten itu, kita mau apa nih niatnya? Kalau kita mau niatnya mencerdaskan orang yang nonton, kita harus niatnya baik dan caranya baik. Jadi tante meluruskan di sini, tante nggak tersinggung, tapi tante hanya ingin meluruskan di YouTube channelnya Natasha Wilona. Kalau tante bercerai itu bukan satu kesalahan, itu sudah takdirnya. Tapi kalau doa tante kepada anak tante itu juga garis lurus yang memang secara naluri nanti Wilona sebagai seorang ibu, agamanya misalkan sesuai kepercayaan Wilona pasti punya cara tersendiri. Tapi itu juga tante nggak bisa ngejudge bahwa itu salah berdoa begitu, enggak. Itu harapan murni seorang ibu. Nah perjalanan anak itu dia sudah ada takdirnya sendiri. Benar. Pasti punya takdir. Kayak Feral, tante kan nggak bisa ngatur takdirnya Feral, dia harus berjodoh sama siapa, itu bukan kekuasaan tante. Iya benar, jodoh nggak bisa diatur. Iya, tapi tante ibunya yang melahirkan dia, yang mengandung dia 9 bulan, insya Allah, Allah akan mendengar semua setiap patah kata doa tante. Amin. Karena itu pure, tulus. Iya. Nggak ada seorang ibu yang nggak tulus. Jadi buat tante, thank you banget nih Wilona sudah membuka sesi ini untuk menjawab yang ada di YouTube channel tante. Baik itu yang membuli, tante ucapkan terima kasih karena bagi tante itu masukan juga, meskipun tidak ada sama sekali niat ya untuk membedakan agama lain. Karena kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, tante pahami betul hidup bertoleransi itu seperti apa, itu bukan masalah buat tante. Tapi doa seorang ibu itu juga hak mutlak dari seorang ibu untuk mendoakan yang terbaik. Dan itu nggak bisa ada salahnya, karena dia ibunya, dia yang tahu apa yang terbaik buat anaknya. Bisa jadi mungkin yang membuli itu karena mereka punya persepsi sendiri ya. Jadi mengembangkan sendiri. Makanya tante di sini makasih banget, Wilona cukup bijak memberikan tante ruang. Ini yang tante tunggu, karena nggak mungkin tante mengklarifikasi sendiri. Hal-hal yang menurut tante kalau sekarang Wilona mewawancara tante artinya itu clear bahwa Wilona tuh juga punya pikiran yang merasa tersinggung dengan itu kan, enggak, karena kita kan di sini bersilaturahmi. Bener. Wilona dulu sempat deket sama Feral, tante juga seneng banget. Kita kalau nggak seneng kan nggak mungkin curhat-curhatan ya. Iya. Ya kan. Pertama tante melahirkan Feral, melahirkan Atala, dan tiba-tiba ada Fania dalam kehidupan tante. Itu udah luar biasa. Tante dulu sangat kesepian. Milo tahu banget, someday mama ada papa. Tolong titip Fania. Dan gak ada seorang pun di dunia ini yang bisa nyoel Fania.
jiwanya, respeknya itu lebih daripada apapun.